One, two, three, come on. Selamat pagi ibu-ibu, apa kabar hari ini? Semuanya luar biasa ya. Kembali lagi kita bertemu pada pertemuan hari ini. Dan yang pasti semuanya dalam keadaan sukacita. Semangat ya ibu-ibu. Karena dalam pertemuan P2K2 kita selalu diberi pengetahuan yang baru, materi-materi yang baru untuk menambah wawasan kita dan pengetahuan kita sebagai KPM, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan. Ibu-ibu, hari ini sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita mengambil waktu sejenak. Kita berdoa mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Oke, hari ini semuanya luar biasa ya ibu-ibu. Terima kasih sudah datang lagi di tengah-tengah pertemuan kita hari ini. Dan saya akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas ya. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah ya membicarakan tentang kebersihan lingkungan ya, termasuk salah satunya cara mencuci tangan yang benar. Karena itu menjadi bagian dalam modul 3 yang kita pelajari yang membahas tentang kesehatan dan gizi. Hal tersebut sangat berhubungan ya ibu-ibu sekalian. Sebelum kita ke situ, saya akan coba kasih semangat untuk kita pagi hari ini ya, untuk memulai materi kita pada langkah kelima ya. Langkah kelima dalam materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalau saya katakan selamat pagi, semangat, semangat, semangat pagi. Oke ibu ya, kita ulangi ya. Ibu Tigor bisa dengar saya? Iya, ibu tengok ke sini ya, fokus ya ibu ya. Ibu Susan, apa kabar hari ini ibu? Udah sarapan tadi? Iya, gizinya seimbang kan ibu-ibu kan? Iya, mantap ya. Jadi nanti kalau saya katakan selamat pagi, semangat, semangat, semangat pagi. Oke, 1, 2, 3 ya. Selamat pagi ibu-ibu. Semangat, semangat, semangat pagi. Oke, ibu-ibu sekalian ya. Hari ini kita akan menonton video ya, menonton video film yang luar biasa. Sebelumnya saya akan putarkan untuk kita semua. Oke, kita tayangkan film yang akan kita tonton. Oke, ibu-ibu sekalian ya. Tadi materi yang kita tonton itu, judul video yang kita tonton itu ibu-ibu tentang apa? Ayo Ibu Susan dulu yang jawab. Ayo Ibu Susan. Apa Ibu? Tentang apa Ibu? WC? Tentang apa Ibu? Jamban ya, jamban yang sehat, mantap. Ibu apa ya? Ibu lupa saya namanya. Ibu Ucok dulu jawab. Ibu tadi pas nonton videonya gimana tadi perasaannya? Apa yang ibu lihat, ibu yang tangkap dari video atau film yang barusan kita tonton? Apa ibu? Tentang siapa? Pak Rusli berbicara dengan Pak Yudi, kemudian ada siapa? Tukang bangunan ya. Bapak yang membangun ya. Apa yang mereka bicarakan ibu? Rencana siapa? Rencana Pak Yudi mau buat jamban ya. Mereka berbicara ya, nego tentang harga. Tiba-tiba siapa? Pak Rusli datang ya, dia nimbrung ya. Nimbrung artinya ikut ya dalam percakapan mereka ya. Pak bangunan itu tadi menawarkan harga spesial untuk Pak Yudi. Kemudian Pak Yudi tawarkan, ayo Pak Rusli ambil. Gimana tadi? Pak Rusli apa responnya? Apa? Dia agak enggan ya. Belum ada dana katanya. Tapi karena Pak Yudi cerita begitu sulitnya ya, waktu istrinya hamil dia harus bawa ke jamban dekat kali, sangat merepotkan, sangat tidak nyaman. Bahkan tadi di videonya ibu istri dari Pak Yudi bilang, "Pak, jangan jauh, aku takut." Katanya kan ibu-ibu. Iya, ya coba kita bayangkan ya kalau malam-malam harus ke jamban kalian jauh dari rumah ibu-ibu, sangat-sangat tidak nyaman. Ibu-ibu sekalian, ya, pesan utama dari film yang barusan kita tonton, video yang barusan kita tonton ibu-ibu, ya. Yang pertama, kita nggak boleh buang BAB sembarangan ibu di kali atau ruang terbuka.
Jadi setiap rumah harus punya jamban sehat, Ibu. Tidak harus mahal, tidak harus mewah, yang sederhana aja ya, tapi sesuai dengan bentuknya ya, sesuai dengan kriterianya ibu-ibu. Kriteria itu artinya sesuai dengan petunjuknya ibu-ibu ya. Tidak harus yang mewah-mewah. Kalau belum bisa buat dinding beton nggak apa-apa ya, dinding kayu. Kalau misalnya tidak bisa dinding kayu ibu-ibu, dinding bambu bisa nggak? Ayo ibu siapa? Ibu Tigor dulu yang jawab. Bisa nggak Bu? Bisa, nggak masalah ibu-ibu ya, nggak masalah. Jadi tidak harus wah, tidak harus sekian puluh juta ya, tapi sederhana ibu-ibu sesuai dengan kriterianya ya, itu sangat perlu. Kemudian pesannya tadi Bu, harus membuat jamban di rumah. Nah, apalagi ibu-ibu yang sudah menerima bantuan dari pemerintah ya, nggak ada alasan lagi Bu bilang belum punya ini Bu. Semuanya mesti punya ibu-ibu, yaitu menjadi kebutuhan setiap keluarga. Setiap keluarga harus punya jamban sendiri di rumah masing-masing. Dinding atapnya tidak harus dari semen ibu ya, dari beton seperti yang saya bilang tadi. Dari bambu juga tidak apa-apa ibu ya, atau papan ya. Yang penting setiap keluarga harus punya jamban sehat di rumahnya masing-masing ya. Kemudian ibu-ibu, pesan utamanya ruang jamban juga harus membuat satu ember untuk apa? Tempat cuci tangan ya. Hadis BAB ibu-ibu, maaf ya, kita harus cuci tangan supaya apa? Supaya bersih ya, kumannya hilang. Ibu-ibu, saya mau tanya dulu ya. Pertama saya mau tanya sama Ibu Rita. Ya, Ibu Rita, saya mau tanya Ibu ya. Di mana Ibu dan keluarga selama ini, maaf BAB Ibu? Di mana biasanya melakukan buang air hajat Bu, buang air besar Ibu? Di mana Bu? Sama tetangga? Ya, sama tetangga Ibu. Aduh Ibu, ya merepotkan sekali. Gimana nanti kalau berantem sama tetangganya? Ujung-ujungnya tetangganya nggak ngasih Bu. Dan itu kurang bagus Ibu ya, dan itu nggak sehat ya. Dan itu sepertinya tidak nyaman ibu-ibu sekalian ya. Saya mau tanya lagi ke Ibu Rita tadi. Menurut Ibu jambannya sehat apa enggak? Apa Ibu? Sehat? Iya, kenapa Bu? Karena di mana dia sehat kan? Jambannya sehat kan? Iya. Iya, kalau semua lengkap, ada tempat air, ada kolesetnya ya. Semua bagus, itu sehat ibu-ibu. Kemudian saya mau tanya Ibu Susan dulu. Kira-kira Ibu Susan, apa gunanya kita BAB di jamban yang sehat? Ayo, apa manfaatnya Ibu? Ya, manfaatnya apa? Ya, lingkungan bersih, ya, tidak mencemari, bagus Ibu, ya, dan banyak lagi manfaatnya Ibu kalau kita menggunakan jamban yang sehat. Oke, saya mau tanya, ya, saya mau tanya masing-masing kita ya, angkat tangan ya. Siapa yang sudah memiliki jamban yang sehat? Yang sudah dulu, yang sudah. 1, 2, 3, 4, oh masih ada sekitar. Udah, ada ya. Udah ada 10 orang Ibu ya. Yang tidak. Ayo Bu, jangan malu-malu. Gak usah malu-malu Ibu ya. Kita hanya belajar ya. Ada 7 orang. Ibu-ibu sekalian ya. Jamban itu sangat perlu. Jamban sehat itu sangat perlu. Supaya apa? Tidak mencemari. Tidak menularkan penyakit ya, yang menyebabkan diare. Ya, tidak menularkan kuman-kuman, tidak menularkan sakit penyakit ibu-ibu. Semuanya bersih, lingkungannya bersih, keluarga sehat ibu-ibu ya. Dan yang pasti ingat ibu-ibu, tidak perlu mahal. Jamban sehat tidak perlu mahal ibu-ibu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sama ibu-ibu brosur ya, atau gambar yang menunjukkan apa-apa saja kriteria jamban sehat. Ibu-ibu bisa lihat ya. Oke, saya mau minta tolong sama Ibu Ratna. Bacakan Ibu, apa-apa saja yang menjadi kriteria. Kriteria itu artinya syarat-syaratnya ya. Apa saja yang menjadi acuannya dari jamban sehat. Ayo Ibu Ratna tadi, nomor 1 Ibu. Tidak mencemari sumber air
bersih. Iya, paling sedikit jaraknya 10 meter ibu-ibu dari sumur, supaya kotoran itu, atau maaf, air kotoran itu tidak mencemari air bersih ya yang ada di dekat sumur ibu ya. Kemudian jamban yang sehat harus ada tersedia air bersihnya ya. Jangan, kadang kita gimana ibu ya, jambannya ada tapi airnya nggak ada, itu juga aduh nggak terbayangkan ibu, sulit dibayangkan ya, sangat miris istilahnya sekarang ya. Tapi setiap jamban harus memiliki air yang bersih. Kemudian tersedia kloset yang bersih, jadi jangan malas ibu membersihkan klosetnya. Jangan dibiarkan sampai berjamur ibu ya, sampai beranak pinak jamurnya di situ. Tapi selalu dibersihkan setiap hari ibu-ibu ya. Supaya apa? Supaya kumannya, supaya virus-virus tidak dekat ya, tapi bersih ibu-ibu sekalian. Kemudian apa tadi Ibu Susan yang nomor 4? Tidak bau dan nyaman yang digunakan. Mantap ibu ya, tidak bau dan nyaman digunakan. Jadi harus dijaga aromanya ibu-ibu ya. Jadi makanya perlu dia atapnya yang terbuka. Supaya apa? Supaya aromanya tidak bertahan ya, baunya boleh bebas ya, udara bersih boleh masuk ibu-ibu sekalian. Kemudian tersedia tempat cuci tangan yang memadai ya. Jadi setelah BAB, maaf ibu-ibu, kita harus cuci tangan pakai sabun ya. Harus ada fasilitas air yang bersih, harus ada disediakan ketersediaan air yang bersih ibu. Untuk apa? Untuk cuci tangan. Kemudian harus menjaga tetap kering ya. Itu tadi nomor 6 ya. Harus tetap kering ibu. Makanya lantainya harus diusahakan dia saluran pembuangan airnya itu ibu-ibu harus lebih rendah, sehingga air tidak tergenang di lantai dari jambannya ibu-ibu sekalian. Nah, yang terakhir harus memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Jadi itu yang paling utama juga ibu-ibu ya. Harus ada cahaya, jangan pengap, jangan gelap ya, jangan tertutup. Jadi udara tidak bebas ibu-ibu. Jadi semuanya ini harus kita perhatikan ibu-ibu, supaya apa? Jamban yang kita miliki di rumah masing-masing itu layak disebut jamban sehat. Jadi kalau jamban sudah sehat, tidak ada lagi kuman yang menebarkan diare, tidak lagi kuman yang menyebarkan apalagi Bu, penyakit-penyakit yang sudah kita bahas kemarin, malaria dan lain sebagainya ibu-ibu sekalian. Jadi kebersihan jamban kita juga menentukan kesehatan kita semua di dalam rumah. Itulah tadi picture yang maksudnya brosur yang kita baca tadi Bu ya, dan juga gambarnya tadi sudah ditunjukkan ya. Seperti apa dia bentuknya ibu-ibu, itu boleh menjadi gambaran bagi kita ya. Jadi contoh ibu-ibu untuk buat jamban sehat di rumah masing-masing. Jadi jangan biarkan ibu-ibu ya harus ke kali desa atau ke tempat umum atau minjam-minjam jamban. Ibu punya jamban sendiri karena itu menjadi kebutuhan kita semua. Nah, saya mau data dulu ibu ya. Saya mau buat list dulu ya yang belum punya jambannya. Ini jadi PR masing-masing di rumah ya. Nanti kalau misalnya bantuannya sudah cair lagi ibu, tolonglah ya, tolong sekali ibu diperhatikan supaya masing-masing semua anggota ya PKH atau KPM PKH memiliki jamban sehat sesuai dengan materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Saya coba tulis ibu-ibu ya. Tadi ada 7 orang lagi ya, nggak apa-apa ibu ya. Ini hanya sebagai evaluasi. Nanti setelah pertemuan berikutnya nanti saya coba data lagi, saya cek lagi ibu-ibu. Oke, terima kasih ibu-ibu, saya sudah tuliskan namanya di sini. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Semua mantap-mantap ibu, semua hebat-hebat, semua pintar-pintar ya. Di penutup kita pada pertemuan hari ini, saya mau kita semua berdiri ibu semua. Ayo, ayo, ayo. Ya, kita mau buat tepuk mantul dulu ya. Mantul ya. Tapi tepuk mantulnya kita ganti jadi tepuk mantap. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap kali bah. Oke ya. Semua bisa ya, logatnya harus sama ibu-ibu ya, biar seru ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap kali bah. Oke, makasih ibu-ibu semua untuk hadirannya hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya juga ya, sudah bertemu hari ini. Kemudian materi selanjutnya nanti akan kita lanjut kembali. Itu yang boleh saya sampaikan hari ini. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Jadi sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.